Kemudian prinsip yang keenam, ketika terjadi musibah jemaah sekalian, syariat juga memerintahkan kita untuk meningkatkan ibadah dan juga menolong orang lain. Ini jemaah sekalian termasuk sebab hilangnya musibah. Termasuk sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Saat terjadi masa-masa genting, maka hendaklah kita tingkatkan ibadah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW, beliau sangat takut. Karena gerhana itu Allah kirimkan untuk memberi peringatan. Untuk memberi peringatan. Iya. Dan ini nggak mungkin diketahui kalau kita hanya meneliti fenomena alam. Ini hanya mungkin diketahui melalui wahyu. Allah kirimkan gerhana itu untuk peringatan. Yursiluhuma yukhawwifu bihima ibadahu. Allah mengirimkan atau menakdirkan gerhana itu untuk mempertakuti hamba-hambanya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau bersegera untuk meningkatkan ibadah, yaitu melakukan sholat. Dengan sholat yang sangat lama. Sholat yang sangat panjang. Beliau tingkatkan ibadahnya. Dan beliau juga perintahkan untuk banyak berdoa, bertakbir, dan bersedekah. Di antaranya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi karena kematian seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Tapi karena Allah ingin mengingatkan kita untuk takut kepadanya. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Maka apabila kamu melihat gerhana terjadi, hendaklah kamu berdoa kepada Allah, bertakbir, melakukan salat dan bersedekah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin ketika melihat tanda bahaya, hendaklah memperbanyak ibadah. Apalagi bahaya yang lebih besar yang terjadi hari ini, tentu kita harus lebih meningkatkan amal-amal soleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan-perbuatan yang baik itu melindungi dari berbagai keburukan. Wal afat, serta berbagai kerusakan, wal halakat, dan berbagai kebinasaan. Wa ahlul ma'rufid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah. Dan orang-orang yang suka berbuat baik di dunia, maka mereka itulah yang akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Jemaah sekalian, jadi ini adalah solusi dan obat bagi yang tertimpa penyakit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak ibadah, atau untuk mencegah musibah, perbanyak ibadah. Termasuk jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda tentang solat malam, solat tahajud dan witir. Alaikum biqiyamil laili, fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaklah kalian melakukan solat malam. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi wa manhatun anil ithmi wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda'i anil jasad. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, solat malam itu adalah pendekatan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan-kesalahan, dan pengusir penyakit dari jasad. Jadi jemaah sekalian, ini salah satu sebab hamba terlindungi dari berbagai macam penyakit, yaitu melakukan solat malam, solat tahajud. Begitu pula solat witir. Ya.
Dan jemaah sekalian, bersedekah itu juga sangat bermanfaat. Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis tentang gerhana tadi. Kata beliau, wa fil hadis dalilun ala istihbabi sadaqah indal makhawif listidfa'il bala al-mahdhur. Di dalam hadis tersebut ada dalil yang menunjukkan disunahkannya kita bersedekah ketika dalam kondisi-kondisi genting demi menolak bencana yang kita khawatirkan. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita perbanyak sedekah. Di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Begitu pula secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita betapa pentingnya kita menolong orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan atau sulit bayar hutang, maka Allah akan mudahkan dirinya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menolong orang kesulitan, Allah akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Perhatikan jemaah sekalian, ini adalah di antara kunci utama kita mendapatkan pertolongan Allah, terutama di saat-saat genting seperti ini, yaitu memperbanyak berbuat baik kepada orang lain. Baik.